Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Ken Patar. Di sini saya akan membagikan tentang langkah mudah menulis naskah yang merupakan kelas dari Mas BW Purwanegara. Nah, di sini kelasnya diadakan secara gratis melalui aplikasi Zoom dan saya ingin membagikannya kepada teman-teman. Nah, di sini karena audionya kemarin sempat bermasalah, saya jelaskan sedikit dulu. Nah, tipe-tipe skenario itu atau film itu ada 3 tipe, yaitu classic design, minimalis, dan anti-structure. Classic design yang dibahas di sini yaitu tentang casual, close ending, linear, extreme, dan seterusnya. Minimalis yaitu open ending, internal conflict, multi protagonis, dan pasif protagonis. Sedangkan anti-structure yaitu coincidence, non-linear time, inconsistent, realistis. Nah, di sini Mas BW akan menjelaskan tentang lebih kepada classical design yang akan dibahas nanti selanjutnya. Nah, di sini untuk yang arc plot di sini ini biasanya penulis naskah menyebutnya dengan desain plot klasik. Nah, cerita dengan desain arc plot dibuat secara linear, secara urut, dan biasanya disebut close end. Sedangkan mini plot atau minimalis merupakan bentuk minimalis dari arc plot. Yang paling ekstrim yaitu plotting dengan anti-plot, tidak linear, seperti halnya arc plot. Oke, untuk pembahasannya sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi ke penjelasan yang berikutnya. Oke, di sini materi yang diberikan yaitu tentang plot. Plot adalah rangkaian kejadian yang terikat hubungan sebab akibat. Selama ini, pengertian plot sering disalahpahami sebagai alur atau jalan cerita. Mungkin karena keduanya dibangun oleh unsur peristiwa. Penyamaan begitu saja antara plot dengan alur, apabila mendefinisikan plot sebagai alur agaknya kuranglah tepat. Di dalam sebuah alur belum tentu terdapat plot. Sebaliknya, sebuah plot pasti akan membentuk alur. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat plot, ada baiknya kita mencari tahu bagaimana mendapatkan ide atau dari mana datangnya sebuah ide. Nah, di sini Mas BW akan menjelaskannya tentang mendapatkan ide itu bagaimana. Nah, di sini dia mengatakan kalau ide itu bisa datang dari mana saja. Tetapi ide itu tidak akan tersimpan jika tidak dituliskan. Kalau ide itu hanya ada di kepala, ide tidak akan bisa direalisasikan ketika kita tidak menulisnya dalam sebuah tulisan. Kalau mau bercerita tentang manusia, maka kita perlu memahami manusia itu sendiri. Dan ini adalah prinsip yang diberikan oleh Mas BW. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas BW karena suaranya sudah ada. Karena ya tokohnya manusia gitu. Tokohnya manusia yang menonton manusia, maka kita perlu memahami manusia. Segala macam persoalan manusia itu bisa menjadi sumber ide. Segala macam persoalan manusia. Nah, tetapi mungkin ada yang bertanya-tanya gimana ya kalau tokohnya bukan manusia? Kalau tokohnya bukan manusia, bagaimana? Oke, tentu boleh-boleh saja, tapi kita tetap menggunakan prinsip dasar manusia, prinsip dan logika dasar manusia, karena kalau di dalam seni bercerita ada yang namanya antropomorfisme, yaitu atribusi karakter
manusia ke dalam makhluk yang bukan manusia. Misalnya kalau kita nonton Finding Nemo gitu, tokohnya ikan gitu, ikan, tapi sebenarnya logika relasi-relasi antar tokoh itu sebenarnya masih logika manusia gitu. Si mereka beraktivitas, kemudian mereka berkeluarga, hubungan antar tokoh di dalamnya, sebenarnya itu hubungan-hubungan manusia. Kalau kita melihat tokohnya mungkin bahkan bukan binatang, mungkin tokohnya mobil gitu, ya kan? Di film kartun kita bisa seperti itu. Nah, logika yang dipakai tetap logika manusia. Makanya kita tetap di dalam proses ini perlu memikirkan tentang relasi-relasi kemanusiaan seperti itu. Nah, dari mana sih kita bisa memahami manusia? Ya, yang pertama tentu saja dimulai dengan mencoba untuk mempelajari tentang manusia terdekat. Siapa itu? Ya siapa lagi kalau bukan diri sendiri, ya kan? Kemudian di dalam diri sendiri itu ada yang namanya perasaan. Kita selalu memiliki perasaan tertentu dari waktu ke waktu. Dan setiap perasaan itu bisa menjadi sumber ide sebenarnya. Perasaan takut bisa jadi sumber ide untuk film horor, terkejut karena sesuatu itu mungkin bisa jadi sumber ide untuk action atau thriller karena keterkejutan adalah sesuatu hal yang cukup sentral dalam genre film itu. Perasaan sedih bisa kemudian menjadi sumber ide drama, perasaan lucu atau geli atau konyol bisa jadi sumber ide komedi ya. Rasa penasaran bisa jadi sumber ide untuk tipe film misteri. Intinya adalah bahwa perasaan itu adalah gudang ide. Perasaan adalah gudang ide. Perasaan merupakan respon atas sebuah rangsangan tertentu. Oleh karenanya itu pencarian ide itu juga perlu melibatkan aktivitas mencari rangsangan perasaan. Jadi ketika suatu saat kita ingin menulis dan ide kita buntu, maka yang kita bisa lakukan adalah dengan cara mencari rangsangan. Nah, mencari rangsangan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara gitu. Kadang-kadang di dalam hidup kita itu terjadi sebuah kejadian-kejadian yang kemudian itu bisa menjadi sumber ide ketika kita mengalami peristiwa tertentu. Atau tidak harus mengalami tapi kita menjadi saksi atas sebuah peristiwa itu juga bisa jadi sumber ide. Mengalami peristiwa misalnya kita terlibat konflik gitu dengan preman pasar. Nah, itu perasaan itu mungkin ketika kemudian kita gali lebih dalam dan kita perdalam lagi, mungkin ide membuat film bisa muncul dari situ. Atau tidak mengalami tapi menjadi saksi, atau kita melihat peristiwa itu juga bisa menjadi sumber ide. Kemudian yang ketiga adalah mendengar cerita tentang peristiwa. Kemudian kemungkinan yang lain adalah mengingat tentang peristiwa. Nah, maka ketika suatu saat kita ingin mendalami sebuah cerita dan kita buntu, maka setidaknya lakukan salah satu dari keempat hal ini. Saya pikir itu bisa cukup merangsang peristiwa gitu. Kita lagi buntu bikin film horor gitu, misalnya. Waduh, ceritanya kayak gimana? Kalau kalian ingin mengalami peristiwa, ya masuklah ke tempat yang angker, coba rasakan apa yang ada di sana. Itu kalau metodenya metode mengalami langsung. Tapi tidak harus begitu juga, karena kalian bisa juga menggunakan metode mendengar cerita tentang peristiwa tertentu. Nah, di sini ketika kita ngobrol sama teman atau teman yang punya pengalaman penting, itu bisa jadi sumber ide. Nah, ketika saya membuat ziarah itu, saya mendengar cerita dari orang-orang sepuh, orang-orang yang berusia lanjut ya, tentang pengalaman masa perang. Itu saya mendengar, saya tidak mengalami langsung masa perang. Saya tidak melihat secara langsung, tapi saya mendengar cerita tentang itu, dan itu jadi sumber ide. Atau kita punya pengalaman dan kemudian kita mengingat
menggali apa yang dulu pernah kita alami. Nah, itu juga bisa jadi sumber ide. Intinya adalah bagaimana kita mencari rangsangan perasaan. Nah, itu kemungkinannya ada